Sahabat Takwa, selamat datang kembali. Ya, selamat datang semuanya. Luar biasa, rasanya kita bisa kumpul lagi di season 2 dari seri pengkajian tafsir kita ini. Betul banget. Dan kita sekarang sudah masuk di... Episode ke-6, episode ke-6 dalam mengkaji Juz 2. sebuah perjalanan spiritual yang menurut saya, pas banget momennya. Apalagi peluncuran kajian mendalam kita kali ini kan bertepatan persis sama hari ke-8 puasa Ramadan tahun ini. Ramadan tahun 2026 ya. Iya, di tahun 2026 ini. 8 hari itu biasanya masa di mana euforia awal Ramadan itu mulai sedikit meredakan. Mulai terasa lelahnya ya. Nah, betul. Disitulah komitmen sejati kita mulai diuji. Jadi, mari kita terus jaga semangat di minggu kedua bulan suci ini, sahabat Takwa. Tidur dan makan juga sudah mulai menyesuaikan. Dan ini waktu yang sangat krusial untuk mengisi pikiran kita dengan nutrisi spiritual yang berbobot, bukan cuma sekedar menahan lapar dan haus gitu. Nah, untuk menemani proses pengisian nutrisi spiritual itu, mari kita gaungkan dulu tagline kebanggaan kita. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Luar biasa. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menegaskan kembali rasa hormat dan syukur kita ya, karena pengkajian tafsir kita hari ini berada di bawah pengawasan dan bimbingan Ustadz Ahmad Alifian, BA, LC, MA. Betul sekali. Jadi, otoritas keilmuan dari apa yang kita diskusikan ini tetap terjaga jalurnya. Misi kita hari ini, sahabat Takwa, adalah menyelami atau melakukan kajian mendalam terhadap satu ayat yang benar-benar bertenaga, Sangat bertenaga. yaitu Surat Al-Baqarah ayat 147. Bunyinya, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dan untuk menguliti makna dari ayat itu, kita tentu nggak akan pakai opini pribadi ya. Pasti. Analisis kita hari ini bertumpu pada khazanah keilmuan yang sangat luar biasa dari para ulama besar. Kita akan memadukan wawasan dari kitab Tafsir At-Tabari, lalu Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Al-Bagawi, Tafsir As-Sa'di, dan juga nggak ketinggalan nih, perspektif tata bahasa dari kitab Tafsir Al-Bahar Al-Muhit, karya Abu Hayyan. Oke, mari kita bedah ini. Sebuah ayat jarang sekali berdiri sendiri di ruang hampa, kan? Tentu tidak. Apalagi dalam Al-Quran. Nah, jadi sebelum kita membedah kalimat Al-haqqu mir rabbika, kita perlu tahu dulu apa yang terjadi di ayat sebelumnya. Apa konteks atau munasabah ayat 147 ini dengan ayat 146? Itu pertanyaan yang bagus. Karena ayat 146 ini memberikan panggung utama untuk ayat 147. Panggung utamanya ya? Betul. Di ayat 146 itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membongkar sebuah fenomena psikologis yang cukup gelap ya, dari sekelompok pemuka ahli kitab di masa itu. Gelap gimana tuh maksudnya? Ayat tersebut menyatakan kalau mereka sebenarnya mengenali kebenaran, termasuk kenabian Muhammad SAW dan kebenaran arah kiblat ke Ka'bah. Dan mereka kenal itu persis seperti mereka mengenali anak-anak kandung mereka sendiri. Wah. Tapi yang mengejutkan sekelompok dari mereka dengan sengaja menyembunyikannya. Mereka tahu itu benar, tapi mereka memilih untuk menutupinya, gitu. Mengenali kebenaran seperti mengenali anak sendiri. Itu perumpamaan yang sangat-sangat dalam. Sangat dalam. Saya menemukan sebuah cerita yang sangat menggugah ya. Terkait hal ini di dalam Tafsir Al-Bagawi. Dan cerita ini juga dikutip oleh Imam Al-Qurtubi. Oh, kisah yang terkenal itu ya? Iya, cerita tentang dialog antara Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Abdullah bin Salam. Buat sahabat Takwa yang mungkin belum familiar, Abdullah bin Salam ini adalah seorang tokoh intelektual dan ulama besar Yahudi di Madinah yang kemudian memeluk Islam. Tokoh penting. Jadi Umar radhiyallahu an ini kan orangnya sangat kritis ya. Selalu ingin tahu sampai ke akar-akarnya. Betul, karakternya memang begitu. Dia bertanya kepada Abdullah bin Salam soal turunnya ayat 146 ini. Umar pada dasarnya bertanya, bagaimana mungkin kamu bisa mengenali Rasulullah sama persis seperti kamu mengenali anakmu sendiri? Bukankah itu berlebihan? Dan jawaban dari Abdullah bin Salam ini yang sering kali membuat kita tertegun. Benar-benar membuat tertegun. Abdullah bin Salam menjawab dengan sangat tenang tapi tajam. Dia bilang, pengetahuanku tentang Muhammad SAW bahkan jauh lebih kuat daripada pengetahuanku tentang anakku sendiri. Masya Allah. Bayangkan itu. Iya. Lalu dia menjelaskan alasannya. Karena aku bersaksi bahwa beliau adalah utusan Allah yang benar berdasarkan wahyu dari kitab kami yang turun dari langit. Sementara di sisi lain, aku kan tidak tahu pasti apa yang dilakukan istriku di belakangnya.
Wah, logikanya jalan banget ya. Meleset sedikit pun. Tepat. Mendengar logika itu, Umar radhiyallahu an kabarnya sampai membenarkan dengan takjub. Bahkan, dalam riwayat tertentu, beliau sampai mencium kepala Abdullah bin Salam. Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana kisah itu secara fundamental mendefinisikan apa itu kebenaran. Coba kita pikirkan ya. Gimana tuh? Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat objektif. Ia tidak berubah wujud menjadi kebohongan atau kesalahan hanya karena ada sekelompok orang. Meskipun mereka itu pakar ya. Nah, bahkan jika mereka pakar, orang berilmu, atau tokoh masyarakat yang berusaha keras menyembunyikannya. Motif mereka di ayat 146 kan jelas. Ego, takut kehilangan pengikut, atau kepentingan politik dan duniawi. Tapi menutupi kebenaran itu ibarat menutupi matahari dengan telapak tangan. Nggak akan bisa. Dan disinilah fungsi ayat 147 masuk. Oke. Karena manusia seringkali berusaha mengaburkan fakta demi keuntungan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan deklarasi pamungkas. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Mari kita tahan sebentar di kalimat al-haqqu ini. Apa sih bentuk kebenaran spesifik yang sedang dibicarakan oleh para ulama dalam konteks ayat ini? Maksudnya bentuknya seperti apa? Ya, apakah ini ngomongin tentang kebenaran secara filosofis aja, atau ada kejadian spesifik yang melatar belakanginya? Kalau kita membuka penjelasan dari Tafsir At-Tabari, makna kebenaran di sini punya beberapa lapisan. Lapis pertama, secara historis ini merujuk pada ketetapan pemindahan arah kiblat. Dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Betul sekali, bahwa menghadap ke Ka'bah itu adalah perintah yang sah. Kebenaran mutlak yang juga merupakan warisan ajaran tauhid murni dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kita nggak bisa berhenti di situ. Lapis keduanya apa? Lapis kedua, yang maknanya lebih luas dan berdimensi jangka panjang, Al-Haq di sini adalah keseluruhan risalah kenabian Muhammad SAW dan Al-Quran itu sendiri. Bahwa Islam dengan segala sistem nilainya adalah kebenaran universal. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Karena seperti yang selalu kita temukan dalam kajian tafsir, pilihan tata bahasa dalam Al-Quran itu tidak pernah kebetulan. Sama sekali tidak ada yang kebetulan. Sahabat takwa, kita biasanya membaca bagian ini al-haqqu dengan akhiran bunyi u, atau dalam bahasa Arab disebut berharokat domah. Tapi ternyata ada sudut pandang linguistik yang luar biasa di baliknya. Iya. Dalam tafsir Al-Qurtubi dan juga dibahas secara mendalam oleh Abu Hayyan, kata al-haq yang dibaca dengan huruf u di akhir atau marfu, itu pada dasarnya memberikan arti deklaratif. Deklaratif, berarti kayak pernyataan gitu ya? Iya, artinya inilah kebenaran dari Tuhanmu. Itu adalah sebuah pernyataan fakta yang mapan. Tapi ada sebuah bacaan atau kiroat yang bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Di mana beliau membacanya dengan akhiran bunyi A, ya? Fathah. Tepat, menjadi al-haqqa mir rabbik. Tunggu, perubahan dari U ke A itu kedengarannya sangat minor ya? Cuma beda satu huruf vokal. Seberapa besar sih dampak perubahannya terhadap makna pesannya buat kita yang mendengarkan? Dampaknya mengubah keseluruhan nada kalimatnya. Oh, sungguh. Iya. Untuk menggambarkannya secara sederhana, bayangkan perbedaan antara sebuah papan tanda di dinding yang bertuliskan, ini adalah pintu keluar, Oke, sekadar papan tanda. dibandingkan dengan seseorang yang tiba-tiba menepuk pundak Anda dan berteriak, cepat lari ke pintu keluar itu sekarang. Wah, jauh bedanya. Yang satu santai, yang satu darurat. Betul. Yang pertama, al-haqqu adalah informasi statis yang diam. Tapi ketika diubah menjadi al-haqqo, posisinya dalam tata bahasa berubah menjadi objek dari sebuah kata kerja yang tidak ditulis, tapi dipahami maknanya. Jadi ada pesan tersirat di sana. Kata para ulama, maknanya berubah menjadi seruan aksi yang mendesak. Pegang teguhlah kebenaran dari Tuhanmu. Merinding saya. Atau jika dikaitkan dengan orang yang menyembunyikan kebenaran tadi, bunyinya seolah menjadi teguran keras. Beraninya mereka menyembunyikan kebenaran dari Tuhanmu. Wah, perumpamaan papan tanda dan teriakan itu sangat masuk akal. Jadi ayat ini bukan sekedar Allah ngasih tahu kita sebuah ensiklopedia fakta ya. Bukan. Tapi menuntut kita untuk aktif memeluk dan mempertahankan kebenaran itu. Dan saya juga menyoroti kata Rabbika di situ. Mengapa menggunakan Tuhanmu? Mengapa bukan kebenaran itu dari logika atau dari kesepakatan masyarakat? Itu poin yang sangat krusial.
Penggunaan kata Rob yang maknanya adalah Tuhan yang memelihara, mendidik, dan mengurus kita, memberikan sinyal bahwa kebenaran sejati itu secara eksklusif hanya datang dari Sang Pencipta. Yang paling tahu apa yang terbaik untuk ciptaannya. Tentu saja, logika manusia itu terbatas, sering bias, dan kesepakatan mayoritas masyarakat itu bisa saja salah. Kalau kita melihat sejarah, banyak hal yang dulu disepakati masyarakat sebagai kebenaran, ternyata terbukti salah di kemudian hari. Sangat sering terjadi itu. Jadi, kalimat min robbika ini berfungsi sebagai saringan mutlak. Apapun klaim yang bertentangan dengan wahyu Allah, seindah apapun narasinya dikemas oleh manusia, pada hakikatnya adalah kebatilan. Berarti ini semacam jangkar pikiran ya? Di tengah badai opini, kita punya satu tiang pancang yang nggak akan pernah goyah. Betul, jangkar yang sangat kuat. Nah, setelah menegaskan tentang jangkar kebenaran itu, potongan kedua dari ayat ini datang dengan sebuah larangan. Fala takununa minal mumtarin. Janganlah engkau termasuk orang yang ragu. Ini memunculkan pertanyaan penting. Apa itu? Kalau sahabat takwa perhatikan, struktur bahasa dari fala takununa atau janganlah engkau, ini menggunakan kata ganti tunggal, yang secara langsung ditujukan kepada lawan bicara di masa itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah peringatan keras ini turun karena Nabi sedang mengalami keraguan terhadap wahyu atau arah kiblat? Kalau kita membaca sejarah dan karakter Rasulullah, rasanya sangat tidak mungkin beliau ragu kan? Maksud saya, beliau kan manusia yang menerima wahyu itu secara langsung. Sama sekali tidak. Tentu tidak. Jadi kalau beliau dijadikan target dari kalimat ini, apa maksud sebenarnya? Tepat sekali pertanyaan Anda. Dan tafsir At-Tabari serta pandangan Imam Al-Mawardi menjabarkan hal ini dengan sangat indah. Dalam gaya komunikasi bahasa Arab klasik, ada sebuah teknik retorika di mana seorang pemimpin atau tokoh utama ditegur atau diberi peringatan. Oke. Tetapi pesan sebenarnya ditujukan sepenuhnya kepada orang-orang di belakangnya, yaitu para pengikutnya. Ini adalah bentuk sindiran tingkat tinggi. Oh, saya mengerti. Ini kayak seorang guru di kelas yang menegur murid paling pintar dan paling rajin, supaya murid-murid lain yang sering bolos merasa tertampar. Begitu ya? Analogi yang sangat pas. Logikanya sederhana. Jika manusia yang paling suci, yang imannya paling sempurna, dan berinteraksi langsung dengan malaikat Jibril saja, diberi peringatan sedemikian tegas untuk tidak mendekati keraguan. Apalagi kita ya? Nah, bagaimana dengan kita? Kita yang manusia biasa, yang keimanannya naik turun, yang gampang terpengaruh lingkungan. Peringatan ini berkali-kali lipat lebih mengikat dan relevan untuk kita, sahabat takwa. Itu benar-benar menempatkan segala sesuatunya dalam perspektif. Tapi, mari kita gali lebih dalam kata ragu di sini. Tadi disebutkan minal mumtairin. Iya, dari kata asalnya. Apakah ragu di sini maksudnya kayak keraguan kecil sehari-hari? Kayak, aku ragu nih kunciku tadi tertaruh di mana ya? Atau aku ragu apakah dalil ini sahih atau tidak? Ataukah ada makna yang lebih berat? Kalau kita telusuri akar bahasanya, kata mumtariin itu berasal dari kata al-imtira atau miryah. Dan para ulama bahasa menjelaskan bahwa ini jauh lebih kompleks daripada sekedar nggak tahu atau bingung sesaat. Jadi bukan bingung biasa ya? Bukan. Miryah adalah jenis keraguan kronis yang terus-menerus menggerogoti pikiran. Ini adalah perdebatan batin atau bahkan perdebatan lisan yang nggak ada ujungnya. Yang membuat seseorang terjebak di zona abu-abu antara yakin dan nggak percaya. Terlebih lagi, ada penekanan huruf nun bertasydid di akhir kata takunanna. Takunanna, berarti ada penegasan ganda di situ? Betul, penegasan ganda. Maksudnya, jangan sampai sekali-kali, dalam keadaan apapun, kamu membiarkan dirimu menetap dan menjadi bagian dari kelompok orang-orang yang memelihara keraguan tersebut. Wow, memelihara keraguan. Kadang tanpa sadar kita emang suka berlama-lama di zona abu-abu karena merasa itu bikin kita terlihat kritis atau berpikiran terbuka. Seringnya begitu kan, apalagi zaman sekarang. Padahal, kalau menyangkut perkara wahyu yang sudah jelas, tetap berada di zona ragu itu justru berbahaya. Lalu gimana solusinya? Kalau keraguan itu terlanjur masuk ke kepala kita, gimana cara mencabutnya? Tafsir As-Sa'di menawarkan pendekatan yang luar biasa untuk mengatasi hal ini. Keraguan atau mirya, ini sifatnya seperti parasit. Kalau didiamkan, dia akan makin besar dan melumpuhkan iman. Jadi harus dibasmi? Iya, As-Sa'di menjelaskan bahwa obat penawar yang paling ampuh adalah dengan melakukan tafakur. Bukan melarikan diri dari keraguan, tapi justru menghadapinya dengan cara berpikir yang mendalam. Mempelajari ayat-ayat Allah ya?
Betul, dan merenungkan kebesarannya. Ketika kita membenturkan keraguan tersebut dengan ilmu dan rasionalitas wahyu, pemikiran yang benar niscaya akan menghancurkan keraguan itu berkeping-keping. Masya Allah. Pada akhirnya, proses ini akan membawa seseorang menuju ainul yakin, keyakinan yang seterang-terangnya tanpa ada bayangan keraguan sedikitpun. Jadi, apa arti dari semua ini? Ini bagian favorit saya, di mana kita menarik ayat dari abad ke-7 ini langsung ke realitas kita sekarang. Mari kita tarik. Sahabat takwa, coba bayangkan hidup di tahun 2026 ini. Kita bangun tidur, buka handphone, dan langsung diterjang tsunami informasi. Kita hidup di era di mana kecerdasan buatan atau AI bisa bikin video deepfake yang sangat realistis. Sangat nyata kelihatannya. Iya, di mana sebuah hoax bisa disebarkan ke jutaan orang dalam hitungan detik. Kita melihat opini-opini yang berbenturan di TikTok atau X setiap saat. Tiap hari kita disuguhi itu. Nah, gimana kita menerapkan ayat 147 ini secara praktis ketika kita sedang asyik scrolling dan tiba-tiba nemu konten yang menyerang prinsip dasar Islam secara halus? Konteks tahun 2026 ini membuat penerapan ayat 147 menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Aplikasi pertama adalah tentang memosisikan al-haqqu mir rabbika sebagai filter utama di otak kita. Filter utama. Contohnya gimana tuh? Mari kita ambil contoh spesifik. Katakanlah Anda melihat sebuah artikel viral yang ditulis seolah-olah sangat ilmiah yang menyatakan bahwa batasan-batasan pergaulan dalam Islam itu sudah kuno, Dan dianggap menghambat kemajuan karir gitu ya? Nah, narasinya dibuat rapi, didukung oleh berbagai figur publik. Di momen itulah fenomena ayat 146 terulang kembali. Manusia memanipulasi kebenaran untuk motif tertentu. Jika Anda tidak punya filter, Anda akan terseret arus. Tapi jika Anda menerapkan ayat 147, Anda akan langsung mengembalikan narasi itu pada standar Tuhan. Pada wahyu. Ya, wahyu sudah menetapkan batasan itu demi menjaga kehormatan manusia. Maka itulah kebenarannya. Tidak peduli seberapa keras algoritma media sosial mencoba meyakinkan Anda sebaliknya. Jangan jadikan trending topik atau jumlah like sebagai parameter kebenaran moral Anda. Itu sangat praktis. Begitu kita lihat ada benturan antara opini populer dan wahyu, kita langsung tekan tombol pause di pikiran kita. Dan mengingat bahwa hanya Allah yang memegang kebenaran mutlak. Betul sekali. Tapi gimana kalau keraguan itu datang dari ranah pribadi? Misalnya soal rezeki atau keputusan hidup, kadang kita kan bingung ya ngambil langkah. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, keraguan itu, entah itu syak atau miryah, adalah musuh paling nyata dari tindakan dan produktivitas seorang muslim. Bikin kita mandek ya? Sangat. Coba bayangkan seorang pemuda yang ragu untuk meninggalkan pekerjaan yang jelas-jelas melibatkan transaksi ribawi karena takut nggak bisa makan. Atau seseorang yang ragu membangun rumah tangga karena overthinking soal resesi ekonomi yang terus di-framing di berita. Tepat. Keraguan semacam itu mengunci potensi kita. Kita jadi lumpuh karena takut. Ayat ini, fala takununna minal mumtarin, sebenarnya adalah panggilan suci untuk bertindak dengan keyakinan. Bertindaklah berdasarkan apa yang Allah perintahkan. Yakinlah bahwa Allah yang menanggung hasilnya. Tapi tentu, keyakinan ini harus dipupuk. Itulah mengapa kita tidak boleh berhenti menuntut ilmu agama. Semakin banyak ilmu yang kita serap, semakin sempit ruang bagi keraguan untuk tumbuh. Sangat mencerahkan. Ilmu mempersempit ruang keraguan. Dan ini membawa saya pada aplikasi praktis yang ketiga, yang menurut saya sangat indah untuk kita terapkan mulai hari ini juga. Silahkan. Sahabat takwa, kita sekarang berada di hari ke-8 Ramadan. Kita sedang berada dalam fase krusial pembentukan kebiasaan baru selama sebulan penuh. Bukankah ini waktu yang paling sempurna untuk melatih mental dan memperkuat otot-otot keyakinan kita? Sangat pas momennya. Daripada kita ngabisin energi untuk terlibat dalam perdebatan online yang memicu kebingungan, mengapa kita nggak menggunakan momentum ini untuk lebih banyak berinteraksi dengan sumber kebenaran itu sendiri? Saya sangat sepakat. Berinteraksi secara intensif dengan Al-Quran di bulan Ramadan adalah bentuk tafakur yang paling efektif. Membaca teksnya, memahami tafsirnya seperti yang kita lakukan sekarang, akan membangun sebuah benteng di dalam hati. Ketika hati kita penuh dengan ayat-ayat Allah, narasi-narasi menyesatkan atau hoax di luar sana hanya akan terpantul kembali. Nggak akan masuk ya? Nggak akan mampu menembus, apalagi menggoyahkan iman kita. Ya, pada akhirnya Al-Quran itu berfungsi sebagai jangkar yang memberatkan kapal iman kita, supaya nggak gampang terseret ombak.
Wah, nggak terasa kita sudah membahas ayat ini dari berbagai dimensi ya. Cukup panjang dan mendalam. Dari sejarahnya dengan Abdullah bin Salam, tata bahasanya yang mengubah informasi jadi seruan aksi, sampai penerapannya di era AI ini. Kalau bisa kita rangkum, apa poin paling sentral yang harus dibawa pulang oleh sahabat takwah dari obrolan kita hari ini? Kesimpulan utamanya adalah kebenaran ilahi itu sepenuhnya independen. Independen. Iya, kebenaran tidak butuh pengakuan dari manusia untuk menjadi benar. Ia tetap hakiki dan bercahaya meskipun jutaan orang berusaha keras menyembunyikannya atau membelokkannya. Oleh karena itu, tugas utama kita sebagai umat Islam bukanlah mencoba merekayasa kebenaran yang sesuai selera zaman. Bukan mencocok-cocokkan ya? Sama sekali bukan. Melainkan meyakini apa yang telah diturunkan oleh Allah tanpa kompromi, tanpa keraguan. Jalani kebenaran itu dengan bangga dalam keseharian kita, dan lindungi pemikiran kita dengan ilmu yang terus kita pelajari. Masya Allah. Sebuah rangkuman yang sangat membumi, namun tetap menyentuh langit. Sahabat takwa, sebelum kita menutup deep dive kita hari ini, saya ingin memberikan satu pertanyaan. Iya. Semacam renungan pamungkas. Untuk Anda bawa saat beraktivitas hari ini, atau mungkin untuk dipikirkan sambil menunggu waktu berbuka puasa nanti. Dengarkan baik-baik. Silakan. Jika secara logika iman kita sudah mengakui bahwa kebenaran yang mutlak dan tak terbantahkan itu hanya datang dari Allah, dan bahwa keraguan adalah sifat merusak yang lahir dari kelemahan dan ketidaktahuan manusia, lalu mengapa dalam keseharian kita seringkali jauh lebih mudah mempercayai prediksi pengamat manusia yang fana, opini seorang influencer, atau statistik yang tidak pasti? Namun di saat yang sama, kita justru mengkhawatirkan dan meragukan janji serta ketetapan Sang Pencipta. Sebuah kontradiksi yang sering kita lakukan ya. Betul. Seberapa banyak kecemasan, ketakutan, dan beban pikiran Anda hari ini yang sebenarnya hanya muncul karena Anda memberi ruang bagi keraguan itu untuk duduk nyaman di hati Anda. Pertanyaan yang tajam, dan tentu hanya kita sendiri yang bisa dan berani menjawabnya dengan jujur di hadapan Allah. Ya, biarlah itu menjadi bahan muhasabah kita di bulan yang penuh berkah ini. Sahabat takwa, dari lubuk hati terdalam, kami mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih karena Anda terus memberikan waktu berharga Anda untuk belajar bersama, menggali makna dari firman-firman-Nya. Selamat melanjutkan ibadah puasa di hari ke-8 ini. Semoga lancar puasanya. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan yang berlipat ganda dan yang terpenting menanamkan keyakinan sekuat baja di hati kita semua. Sehingga kita tidak pernah termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu. Teruslah tebarkan kebaikan, pertahankan semangat belajar Anda, dan sampai jumpa di kajian mendalam berikutnya dalam seri pengkajian tafsir kita. Wallahu alam bishawab.